tentang rakus ya, dan panjang akan-akan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ana za'imun li thalathatin bi thalathatin lil mukibbi ala dunya wal haris 'alaiha wasyahid biha bi faqrin la ghina ba'dahu wa syukrin la marra minhu wa hammin la marra ma'ahu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ana za'imun, aku menjamin li salatati bi salatati." Aku menjamin 3 orang dengan 3 hal. Aku menjamin 3 orang dengan 3 hal. Lil muqim ala dunia, orang, yaitu aku jamin dari orang yang menyibukkan diri dengan dunia. Wal harisi 'alaiha, dan orang yang rakus terhadap dunia. Wasyahih biha, dan orang yang pikir terhadap dunia. Bifakrin la ghina ba'dahu, dengan kefakiran yang tidak ada kecukupan setelahnya. Wa syughlin la faragha minhu, dan kesibukan yang tidak ada waktu senggang darinya. Wa hammin la faraja ma'ahu, dan kerisauan yang tidak ada kesudahan atasnya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi menyebut ada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang selalu menyibukkan diri dengan dunia. Tentu tujuannya menyibukkan diri dengan dunia di sini terkait dengan orang yang kedua, yaitu al-haris, rakus, rasa rakusnya terhadap dunia, wasyaki, dan orang yang pikir dengan dunia. Ini 3 orang yang Nabi sebut 3 kelompok. Barang siapa yang tergolong di dalam ketiga kelompok ini, maka Nabi akan jamin dengan 3 hal pula. Yang pertama, orang yang mukib itu secara harfiah artinya dari kata kabba yang buku itu mencampakkan atau menjerumuskan, atau kalau kata yang simpelnya nyemplung, begitu kan kira-kira, nyemplung. Karena ada hadis Nabi, man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin habbahu Allahu wajhahu atau biwajhihi minna. Barang siapa yang mati dan ketika dia mati di dalam hatinya terdapat sedikit daripada kesombongan, maka Allah akan dirumuskan wajahnya itu mau cemplungkan ke neraka. Dan mungkin ada dunia adalah orang yang terjun, bukan sekedar tergelincir, tetapi memang dia sudah menceburkan seluruh waktunya, seluruh daya dan upahnya hanya untuk dunia saja. Jadi kalau dia punya waktu itu sehari 24 jam, oh jangan-jangan seperti konsepnya siapa itu? Foundernya Alibaba, Jack Ma. Nah, ya kan? Dia punya konsep 24/7. 24 jam dalam 7 hari nyari dunia, gitu kan? Jadi tiap hari nyari dunia dan sehari full, sehari malam kalau ini orang pertama, habis waktunya betul-betul untuk mengejar dunia. Kalau perlu berangkatnya matahari belum terbit, pulangnya matahari sudah terbenam dalam atau benam itu 10 malam. Hanya untuk mengejar dunia ya. Kita belum berbicara bahwa dunia itu dia gunakan sebagai sarana untuk akhirat, bahwa dengan dunia dia sungguh-sungguh cari nanti bisa banyak ibadah, bukan itu. Tetapi memang dia betul-betul nyari dunia saja, dunia top. Akhirat sudah tidak ada sama sekali, apalagi ibadah. Ini kelompok yang pertama. Nah, kepada orang seperti ini Nabi menjanjikan apa? Bifakrin,
Nabi justru menjanjikan orang itu akan ditimpa kefakiran. La ghina ba'da, dengan kefakiran yang tidak ada kecukupan, nggak ada rasa cukup setelah itu. Ini Nabi jamin juga yang seperti itu tingkah lakunya justru sama Nabi dijamin dia akan fakir, tidak akan pernah merasa kaya. Boleh jadi hartanya memang bertambah, materinya, rumahnya yang dari 1 sekarang sudah jadi 3, barangkali begitu. Kendaraannya tadi mungkin 2, sekarang sudah 5, barangkali begitu. Tetapi kekayaan yang materi itu tidak mendatangkan kekayaan hati, apalagi kekayaan jiwa. Karena hatinya tidak kaya, maka terus merasa kurang, merasa susah. Sampai-sampai kalau nanti ada disampaikan tentang firman Allah, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, itu. Dan bagi Allah itu, atau hanyalah karena Allah diwajibkan bagi manusia itu untuk berhaji. Man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu. Apa kata dia? Saya belum mampu. Barangkali begitu. Kurban, datang waktunya Idul Kurban. Karena dalam mazhab Syafi'i kurban itu bukan wajib tetapi sunnah muakkadah. Walaupun ada ancaman kalau mampu tapi nggak berkurban itu dicela, kata dia dalam hatinya saya belum mampu, saya belum kaya. Padahal dia lebih sedikit hartanya dari dia banyak yang kurban. Jadi itu adalah jiwa hati yang tidak merasa kaya, selalu merasa fakir. Jangan-jangan nanti kalau ada bansos nggak dapat dari RT dia mana? Gitu kan? Kenapa dicoret kayak gitu kan? Kalau sakit dia sibuk betul banget ngurus surat keterangan miskin. La ilaha illallah. Naiknya Pajero, tapi ngurus surat keterangan tidak mampu. Kan ini, ya itu kalau hatinya yang miskin. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Jadi Islam tidak melarang seorang Muslim untuk bersungguh-sungguh mengejar dunia, tidak. Tetapi tujuannya itu jangan hanya semata-mata karena ingin dunianya. Harus ada di situ semangat bahwa kalau hartanya banyak, dia bisa berbuat lebih banyak untuk agamanya, untuk saudaranya, bukan untuk dirinya. Ini yang pertama. Alhamdulillah. Yang kedua kata Nabi wal haris, ya, orang yang rakus terhadap dunia itu akan diberikan janji oleh Nabi apa yang dia dapatkan, sublin la faragha minhu. Orang yang rakus terhadap dunia akan diberikan oleh Nabi kesibukan yang tidak ada waktu senggangnya. Saya ingin tanya kepada jamaah sekalian, antara sibuk dengan produktif sama apa beda? Beda kan? Jangan sok sibuk kan gitu ya. Jangan jadi orang yang sok sibuk gitu kan. Yang penting itu produktif, bukan sibuk. Wah, lagu-laguan sibuk pemakainya, tapi nggak ada hasil. Ya kan? Kasih ya. Seorang Muslim dituntut menjadi pribadi yang produktif. Di antara makna produktif itu tergantung pada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Bermanfaat berarti manusia itu bisa berbuat sesuatu, melahirkan sesuatu, lalu memberikan manfaat kepada yang lain. Oleh karena itu Nabi menganjurkan dalam masalah pekerjaan itu orang Islam hendaknya menyibukkan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu yang nggak semua orang bisa. Itu yang lebih diutamakan, al-ahliyah, keahlian. Sehingga apa? Produktif, walaupun nggak sibuk. Nggak harus dari pagi sampai petang, pagi sampai pagi. Barangkali ada orang yang dapat jobnya seminggu cuma sekali, seminggu 2 kali. Tapi pendapatan dari job yang seminggu 2 kali itu sama kayak kita kerja 3 bulan misalnya kan begitu. Barangkali begitu. Karena apa? Karena dia punya keahlian, punya skill tertentu yang orang lain nggak bisa.
dan itu menjadi terikat daya tawar dia di dekat perusahaan. Karena kalau pekerjaan yang dia akui itu bisa dipegang oleh siapa saja, nggak ada nilai, ya kan? Lo buat yang mau ganti itu banyak kan begitu perusahaan. Tapi kalau dia megang hal yang kunci, wah nggak bisa perusahaan semau-maunya. Itu yang paling disukai sama Rasul, ahli ya, orang-orang yang ahli dalam segala sesuatu. Kalau zaman Rasul itu ada istilah an-najjar, tukang kayu. Nggak semua orang bisa bikin meja, betul nggak? Iya. Siapa contohnya? Saya coba bikin meja kecil. Udah saya ikutin di YouTube tutorialnya kan. Oh, beli tripleknya yang kayak gini, beli kayu orangnya yang begini, udah kita ukur tuh, beli pantek miring. Kok masih miring triplek? Ukuran udah pas pada saat. Kenapa? Bukan pegangan saya. Ya, bukan pegangan saya. Akhirnya tetapnya saya ganjel pakai kardus gitu kan. Ya, jadilah lumayan. Cuma tidak aneh. Selalu keterampilan. Nah, Islam menganjurkan setiap muslim punya keterampilan supaya bisa produktif dan nggak terlalu sibuk. Karena kalau kerjaannya itu mudah, semua orang bisa kerjakan. Untuk dapat lebih, maka dia harus investasi waktu yang lebih banyak. Kalau begitu pada akhirnya, kenapa? Terlalu biasa pekerjaannya. Semua orang bisa lakukan. Nah, orang yang rakus terhadap dunia itu rakus itu begini. Sebetulnya dia kalau ngambil lauk satu itu cukup. Tetapi kalau dihidangkan kepadanya itu 20 lauk, dia ambil semua. Padahal barangkali perutnya udah gak sanggup menampung itu rakus. Barangkali sebetulnya orang itu sudah cukup dia dengan harta yang segini, dia tidak akan menjadi pengemis. Itu sudah cukup terhormat. Oh, tapi dia ambil lagi, dia ambil lagi, ya kan? Sehingga waktunya itu habis. Waktunya habis. Kalau bahasa Nabi, orang yang kayak gitu, saya jamin dengan kesibukan yang tidak ada kesudahannya. Bisyukrillah waladhi. Ya, harusnya dia punya waktu banyak buat anak-anaknya. Ya. Jadi kalau bapak atau ibu perhatikan, salah satu bahaya di rumah tangga mungkin yang milenial ya, tahu anak-anak udah support saya mungkin ya. Apa yang terutama yang kira-kira 30 tahun ke bawah adalah ada istilah fatherless. Ya, fatherless. Jadi anak itu dia punya bapak tapi seperti tidak punya bapak, kehilangan figur bapak. Ini baik laki ataupun perempuan nanti akan ada mudarat pada anak. Lebih berbahaya lagi kalau sampai yang hilang adalah kedekatan secara batin antara anak dengan orang tua. Kadang-kadang bapak dalam pandangan bapak barangkali saya harus bekerja setiap hari dari Sabtu sampai hari Ahad, dari pagi sampai malam untuk anak saya di sana. Tapi dia lupa bahwa ada kebutuhan lain pada anak itu selain materi. Dia butuh mengajar bapaknya, dia butuh ngobrol dengan bapaknya, dia butuh jalan-jalan sama bapaknya. Kalau itu sekedar mungkin ke mana, ke pasar malam lah, kemana lah, momen itu bahkan sebulan. Akibatnya begitu sang anak itu remaja, hubungan sama orang tuanya jauh. Itu yang banyak terjadi, sehingga jadi masalah di kemudian. Nah, maka Nabi wanti-wanti betul, jangan sampai seperti itu. Kerja Senin sampai Jumat, mentok-mentok Senin sampai Sabtu. Tetap harus ada waktu untuk keluarga. Jangan habis, ya, jangan sampai nggak ada waktu buat keluarga. Jangan sampai begitu. Kalau nggak nanti sebut besok di orang begitu dikasih kesibukan yang nggak berkesudahan sampai nggak ada waktu. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari itu di dalam kitabnya Al-Hikam itu dan di dalam syarah kitab dikatakan bahwa di antara rezeki yang diberkahi Allah itu adalah apabila satu pekerjaan yang diberkahi Allah ridho pada pekerjaan kita adalah satu kalau yang wajib nggak tertinggal. Jadi pekerjaan itu kita sholat wajib nggak lepas. Kalau laki-laki sholat Jumat nggak lepas. Nah itu tanda yang pertama.
Yang kedua adalah masih bisa mengerjakan yang sunnah. Di selain yang wajib, yang sunnah bisa dikerjain itu. Misalnya apa? Masih bisa sholat jamaah misalnya, walaupun mungkin itu sholat kantor, nggak mesti. Masih bisa puasa sunnah misalnya, masih bisa sedekah yang sunnah. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah masih bisa silaturahim. Nah, kalau pekerjaan kita atau kesibukan kita ketika hal ini masih bisa dikerjakan, itu tandanya Allah meridhoi pekerjaan itu. Berkah. Yang fardu kepegang, yang sunnah bisa diambil, silaturahim bisa jalan. Tapi kalau ada orang yang dua kepegang nih, dia fardu kepegang, yang sunnah dia kerjain, tapi silaturahim itu kayaknya nggak bisa. Selalu aja, begitu ini nggak bisa ada kerjaan. Oh nggak bisa, kayaknya nggak ada waktu bersilaturahim. Nah ini pertanyaan jangan-jangan kok sampai nggak ada waktu bersilaturahim, apalagi buat takziah ke tetangganya, ke saudara, sampai nggak ada waktu. Itu patut dipertanyakan, karena jangan-jangan tidak diridhoi oleh Allah. Jadi tiga ini nggak usah dipilih, harus dapat tiga-tiganya. Itu ciri-cirinya, ciri dari pekerjaan yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Nabi, wasyahih biha, dan orang yang pikir terhadap dunia itu Nabi jamin dengan apa? Wa hammin la faraja ma'ahu, dengan ham itu kegelisahan, ya, kerisauan. Orang yang pikir akan dijauhkan dari ketenangan batin. Orang yang mikir jauh dari keterangan hidup. Nah, kalau kata orang Jawa, hidupnya selalu ada sumpek ya. Hidupnya selalu sumpek, ya, sumpek terus. Ya. Makan nggak kenyang, nggak enak, tidurnya juga nggak enak. Kayaknya gelisah. Nah, itu orang yang mikir. Ya, beda sama orang yang sedekahnya enteng, sedekahnya rajin. Dan secara secara pengalaman, pasti saya rasa kita ini sudah pernah mengalami semua tentang berkahnya sedekah. Itu pasti pernah mengalami. Ada yang ketika susah sedekah ada kemudahan, buat anaknya ada kemudahan, sakit dikasih kesembuhan, pasti itu sudah bukti sebetulnya. Bukan pakai dari sedekah ini itu cukup berkaca kepada pengalaman kita pribadi. Maka orang yang sulit was-was terus, cintanya kepada harta itu ya melahirkan ketidaktenangan. Dia takut berpisah dengan hartanya, takut mati, takut dicuri. Karena dia batinnya yang paling dalam mengakui bahwa karena dia bersikap bakhil, banyak orang rugi. Dia takut kan? Nauzubillah min dzalik. Baik, ini hadis yang pertama ya. Tentang tiga kelompok yang dijamin Nabi dengan tiga hal ya. Sampai sini dulu. Kalau ada yang menanyakan terkait materi kita atau yang lain, saya persilakan. Monggo Pak Edit. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kan buat soal rakus gitu Ustaz. Nah, pengertian rakus kan terkesan mempunyai kekayaan tanpa batas gitu. Kalau ditafsirkan bebas gitu, apa aja disingkat. Nah, pertanyaannya itu kaya raya yang pas menurut ukuran agama kita itu seperti apa gitu? Pertama itu dulu Ustaz. Baik, pertanyaan yang baik. Apa ukurannya kaya raya yang pas ya, menurut agama kita? Atau kekayaan seperti apa ada ukurannya? Oh ini pas itu berarti kan cocok atau bagus begitu kan? Atau yang baik ada ukurannya? Kalau ada mungkin ukuran nominal berapa saldonya barangkali begitu kan? Nggak ada. Ya, dalam Islam tidak ada batasan tentang kekayaan. Islam hanya membagi kekayaan menjadi dua, kekayaan jiwa dan kekayaan harta.
kaya jiwanya, terlepas dari miskin harta atau kaya harta, pasti mulia. Tapi orang yang kaya harta, kalau tidak kaya jiwa, pasti hina. Itu ya, jadi kaya harta dan kaya jiwa. Untuk harta, kalau kita lihat bagaimana misalnya Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai seorang mukmin kepada Allah, kekayaannya tentu luar biasa. Atau Nabi Muhammad SAW juga punya kekayaan yang berlimpah. Saya sering mengatakan bahwa sebagai seorang Rasul, beliau memiliki amanah untuk mengurusi 9 istri dengan 9 keluarga. Yang kalau kita modernkan kebutuhan rumah tangga kita satu istri, katakanlah minim, katakanlah kita ambil yang sedang-sedang, rumah tangga kita uang dapur itu sebulan 3 juta atau 4 juta untuk istri itu. Kalau 9 udah 4 kali 9. Kalau nabinya miskin, bagaimana menangkan? Jadi dalam konteks itu memiliki harta yang banyak tidak terkenal. Yang jadi masalah kemudian harta itu di mana diletakkan. Contoh misalnya, Al-Imam Hasan Al-Basri itu hartawan yang luar biasa. Tetapi meskipun panjangnya hidup, beliau lebih sering menghabiskan malamnya di atas sajadah daripada di atas ranjang. Itu yang beliau. Walaupun stok makanannya luar biasa, tapi lebih sering berpuasa daripada makan. Yang kayak gitu tuh berarti itu bukan masalah berapa banyak hartanya, berapa banyak rumahnya, berapa banyak mobilnya, tapi bagaimana dia menjadi kehidupannya dengan semua itu. Oleh karena itu ada istilah zuhud. Zuhud artinya adalah hidup bersahaja. Bersahaja itu artinya mengambil ditemukan rute lebih cepat lewat Jalan Ahmad Yani yang menghemat waktu 4 menit. Jika Anda memilih untuk tetap mengikuti rute yang sekarang, ketuk lain kali. Walaupun beli halal, tapi jangan seperlunya saja. Contohnya anak kecil kita kasih uang 100.000, dia beli ini, mainan, beli itu, beli itu. Itulah gambaran orang yang punya harta banyak tetapi beli segala hal di luar keperluan, seperti anak kecil yang masih tunduk dengan awan. Itu kan ya. Kemudian menghabiskan waktu itu kan, apalagi kita ini misalnya tinggal di Bekasi, di pinggiran lagi kan, pagi harus berangkat kereta berdesak-desakan sampai di Jakarta, pulang sore jam 5 pulang kerja. Dan itu memang sehari-hari dalam kondisi yang diharuskan gitu, untuk menghidupi keluarga. Kan apakah itu menghabiskan waktu? Kan menurut saya enggak juga itu. Itu maksud saya, kondisi masyarakat kita kan sebetulnya seperti itu gitu. Baik, ini pembahasan yang tidak singkat ya, tentang masalah menghabiskan waktu, karena ada jam kerja yang rata-rata itu 8 jam dalam sehari, ada 8 jam. Soalnya kemudian apakah 8 jam kerja beda dengan, jadi 8 jam kerja beda dengan kerja 8 jam. 8 jam kerja itu hanya merujuk pada 2 batas waktu, awalnya di sini, akhirnya di sini, 8 jam. Tetapi kalau kerja 8 jam, berarti 8 jam itu dia terus langsung begitu. Itu kerja 8 jam. Nah, yang mana kita sebut dengan menghabiskan waktu itu? Seseorang yang dicela ketika menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia, berarti waktu itu memang dia investasikan seluruhnya. Kalau 8 jam tadi, memang 8 jamnya itu dia kerjakan untuk dunia. Waktu sholat lewat, gak sempat sholat, gak sempat ini, gak sempat ibadah. Jadi tetap kerja, kalau sampai malam, yang kayak gitu. Tapi kalau dia kemudian menjadi harinya, di mana dia berangkat ke kerja,
kita nggak bisa pungkiri bahwa efek kerjaan terutama yang di belakang meja, kalau lagi banyak banget, kalau lagi nggak ada ya senggang, kalau cuma duduk paling ngapain. Nah, daripada kita duduk dengan ngomongin kita sambil zikir, sambil apa, jadi ibadah. Ya. Itu menurut saya. Ya, jadi bukan semata-mata seorang tidak boleh menghabiskan waktunya sekian lama untuk bekerja, tetapi yang dicela adalah ketika memang habis betul hanya untuk dunia dan tidak diisi dengan ibadah sama sekali. Bahkan perlu ibadah wajib pun dia abaikan. Saya punya kawan dia bekerja di perusahaan Jerman, perempuan, orang Maroko, anak budi. Begitu dia lulus interview, dia ngomong ke saya, karena dia waktu itu staff saya, dia ngomong gini, Mister, saya terima nggak ya? Ngomong gitu. Dia bilang, kalau saya terima, kan udah terima. Iya, cuma untuk sholat susah. Jadi sholat susah. Kalau dari mana? Saya nanya ke yang sudah di sana. Itu. Jadi kalau sholat itu nyuri waktu. Berapa gajinya? Sekian, pakai standar euro. Dia bilang jangan. Alhamdulillah tuh dia sholat. Dan sekarang dia bekerja sebagai staf PBB ada di Kenya. Wah, saya bilang gitu kan. Dengan gaji yang lebih baik dan sholatnya bisa terjadi. Nah, kadang-kadang gitu tuh. Itu ujiannya kemarin. Ya Allah. Oke, saya ada lagi. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kalau kita bandingkan pada zaman Fir'aun dengan zaman sekarang, tentu dari segi pemikiran, otak saya bilang ya, bahwa kita ini lebih maju dari Fir'aun. Tapi pertanyaan saya, kalaulah Fir'aun masih hidup sekarang, bagaimana manusia yang ada sekarang ini? Apakah lebih banyak pengikutnya atau pengikut Nabi Musa? Mohon penjelasan. Karena ini saya hubungkan dengan akhir-akhir ini banyak kali pengikut-pengikut yang tak jelas sekali. Baik, pertanyaan yang baik. Kita berandai-andai, ya seandainya Fir'aun itu lahirnya di zaman kita, ya di era modern seperti ini, kira-kira banyakkan orang ikut dia atau orang ikut Nabi Musa alaihissalam? Rasa-rasanya sih mungkin 90% ikut Fir'aun daripada ikut Nabi Musa. Karena tantangan terbesar Nabi Musa alaihissalam adalah mendakwahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran yang dikerjakan oleh penguasa. Itu. Bandingkan dengan misalnya ini misal, saya bukan bermaksud membeda-bedakan para nabi, tidak, tapi bandingkan sama Nabi Isa bin Maryam yang ketika berdakwah itu tantangannya ya tokoh masyarakat gitu kan, tapi penguasa, pemimpin raja itu kan Romawi, tidak langsung head to head dengan Nabi Isa bin Maryam. Begitu juga dengan Nabi kayak Nabi Yusuf, ya Nabi Syuaib, ya kan. Tapi Nabi Musa yang dihadapi itu seorang raja yang sangat berkuasa, yang luar biasa pokoknya. Oleh karena itu masyarakat secara umum biasanya lebih takut ya kepada penguasa daripada ancaman neraka. Yang kedua, masyarakat secara umum lebih senang dengan kenikmatan dunia yang pasti dan terlihat daripada janji-janji akhirat yang mereka tuh nantilah, belum pastilah, begitu. Dan itu yang juga kita lihat di zaman kita. Kenapa? Karena kita hidup di zaman yang sangat materialistik. Ya, semua harus materi, harus ada bukti, kayak gitu-gitu. Sedangkan keimanan itu kebanyakan adalah perkara hati, ya, dengan perkara keyakinan. Itu makanya bukan materi. Oleh karena itu kalau di zaman ini muncul Fir'aun, saya rasa 90% itu lebih pilih Fir'aun daripada Nabi Musa. Alhamdulillah, alhamdulillah ini dari kamu istilah flexing zaman sekarang kita kira istilah flexing aja kita memamerkan kekayaan. Itu ciri-ciri masyarakat yang sudah materialistik.
Karena dengan memamerkan kekayaan, walaupun harus ngutang sana ngutang sini, yang paling terlihat dia punya sesuatu, berarti apa? Secara umum, tolak ukur kita dalam menilai mulia dan tidaknya seorang adalah kekayaan. Itu gambaran umum sebetulnya. Dan salah satu ciri masyarakat yang akan runtuh adalah materialisme di dalam peradabannya. Lihat Romawi, lihat Yunani. Dan itu terjadi, na'udzubillah. Ya, cuma na'udzubillah. Saya kira itu. Allah. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingat kita yang sahabat Rasulullah itu, sahabat Nabi, kita didoakan untuk menjadi orang kaya. Kemudian setelah kaya, dia lupa akan kewajibannya. Nah, terus ada doa juga yang kaya dan si kaya dan miskin di dalamnya terdapat kebaikan. Yang saya kalau si miskin itu kebaikannya di mana? Baik, pertanyaan yang baik. Yang pertama, betul, ada salah seorang sahabat Nabi yang ketika dalam keadaan sulit secara ekonomi, lalu minta didoakan sebagai orang yang kaya. Dan begitu beliau datang sama Nabi, ditolak. Gak usah, kamu sabar aja, itu lebih bagus. Lalu beliau datang lagi sampai 3 kali, lalu Nabi doakan jadi kaya. Sehingga kambingnya beranak-pinak terus sampai harus tinggal di luar Madinah. Sampai bermasalah dengan masalah zakat, gitu kan? Karena kan zakat binatang ternak itu aturannya adalah 40 ekor kambing, zakat 1 ekor. Karena kambingnya terlalu banyak, ya dikali-kali. Kalau 80 berarti berapa ekor kan gitu kan? Jadi semakin banyak kambing, semakin banyak dia harus buat zakat, dan itu berat. Tapi sahabat di sini adalah sahabat Ta'labah namanya, dan beliau adalah salah satu alumni perang Badar. Dan alumni perang Badar itu, ya, walaupun dalam tanda kutip ya, ada kekeliruan, ada kesalahan, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama, dan Allah sudah mengampuni mereka. Itulah kenapa pada saat sahabat Utsman bin Affan zakatnya diterima oleh sahabat Utsman. Nanti belakangan ini juga menjadi salah satu amunisi lawan-lawan politik beliau untuk menjatuhkan Utsman dengan alasan apa? Rasul tak terima zakatnya Sa'labah, Abu Bakar tak terima, Umar tak terima zakatnya Sa'labah, ente terima. Nah, kan gitu. Jika tembak tuh sahabat Utsman gara-gara masalah ini. Apapun Sa'labah akhirnya adalah orang yang membayar zakat dan perbaiki dirinya. Yang kedua, benar bahwa di dalam kekayaan ada kebaikan, di dalam kemiskinan juga ada kebaikan. Apa sih kebaikan dalam kemiskinan? Pertama kita pahami dulu bagaimana sudut pandang Nabi tentang kebaikan. Jadi nanti kalau nyebut kebaikan itu apa kalau nyebutnya? Tentu bukan materi. Ya, Nabi bukan pribadi yang memandang baik itu materi. Jadi kalau Nabi memandang itu baik, pasti bukan materi. Maka kalau orang kaya, Nabi sebut ada kebaikan, bukan karena hartanya banyak, tapi karena hal yang lain. Misalnya apa? Dengan hartanya dia bisa berinfak, berjihad, berhaji dan lain-lain. Orang miskin disebutkan oleh Nabi baik, juga pasti bukan karena hartanya, tetapi karena dengan kemiskinan itu maka akan lebih tawadu dalam hidupnya, akan lebih sedikit pertanyaan rohnya kepada dia, dan lain-lain dan lain-lain. Yang penting adalah miskin atau kaya yang Nabi perintahkan adalah bertakwa kepada Allah. Karena bertakwa itu antara sabar sama syukur, antara dua itu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pekerjaan Ustaz. Apa? Pekerjaan. Ini ada orang datang nggak kerja menghasilkan uang. Nanti kerjanya ibadah tuh bisa dilakukan oleh dia. Wajib, makdob, ya, rahim, ya. Nah itu termasuk yang gimana Bapak? Assalamualaikum.
Bapak dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Sumatera Barat. Tahu penulis dari Bukit Tinggi namanya A. Nafis. Nah, dia punya buku bagus itu, kumpulan cerpen, ya, surat tua. Nah, baca di situ ada buku terkait dengan apa yang Bapak katakan. Itu ditulis tahun 1928 cerpennya. Jadi begini, orang yang menyibukkan diri dengan ibadah, tidak bekerja, ya kan, ini bagaimana dalam agama kita? Kalau dia nggak punya keluarga, nggak punya anak, nggak punya istri, itu bukan dia. Ya, dia belum menikah, dia nggak punya anak, nggak punya istri, nggak punya orang tua, nggak punya adik perempuan, ya sudah, silakan saja, nggak ada kutip. Tetapi dari mana kehidupannya? Barangkali menjadi tanggungan pengeluarannya, pamannya, dan lain-lain. Kita nggak bisa bicara lebih jauh. Karena itu terjadi pada masa Nabi. Ada seorang datang kepada Nabi, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya saudara munafik. Itu tuduhan yang serius. Ya kan? Kok bisa munafik? Kata orang ini, karena dia itu menyibukkan diri dengan dunia. Nabi bertanya kepada orang ini, kamu apa yang kau? Kalau saya ibadah kepada Allah, saya ibadah kepada Allah yang banyak. Terus dari mana makan kamu? Dari saudara saya yang kerja itu. Dari mana pakaian kamu? Dari saudara saya. Dari mana tempat tinggal kamu? Dari saudara saya. Kata Nabi, dan aku bukan abadu minka. Kalau itu saudara kamu ini lebih ahli ibadah daripada kamu, karena dia nanggung kamu semua. Ya kan? Jadi paling kira-kira gitu aja tuh. Ente jadi beban, paling begitu. Tapi kalau dia punya anak, punya istri, lalu tidak bekerja dengan alasan sibuk ibadah, nggak cukup kita celah, kita marahin. Ente pilih, cerai itu istri, gitu kan? Iya. Atau kerja. Nah, jadi itu malas. Dan dia menjadikan agama sebagai payung untuk sikap malas. Itu sikap yang sangat terjadi. Bagaimana kalau tidak bekerja? Bukan bekerja, ya kan? Tetapi ada penghasilan atau ada pendapatan. Kalau Bapak punya kontrakan 100 pintu, nggak usah kerja, nggak ada masalah, karena ada pendapatan. Jadi kita jangan lihat kerja atau tidak, tetapi ada tidak penghasilannya. Ada orang yang kerja tapi nggak ada hasilnya, ada nggak? Ya kan? Iya, ya kan? Kerja berat, kerjanya kayaknya punya kontrakan yang kurang punya lagi nih. Kerja berat, gajinya aduh kesian. Jadi bukan dalam tanda kutip bekerja sebagai sebuah status, tetapi yang pokok adalah dia punya pendapatan. Ya, alat, Allah. Saya kira itu. Ada lagi? Satu lagi Pak. Ya, satu lagi terakhir. Tadi kan diucapkan ini Pak, kaya raya kan nggak ada larangan kita. Ya. Tapi ada larangan adalah bermegah-megah. Itu kan batasannya agak sulit. Misalnya Pak Sukidi waktu biasa aja sama-sama ngaji gitu, terus misalnya sapinya maju sampai punya dari sapi bisa jadi sosis tuh. Nah tiba-tiba dia udah pindah rumah. Sekali-sekali saya main itu luar biasa. Mobilnya udah 5, cuman istri masih 1 karena takut. Nah kan saya melihat Pak Sukidi ini berbangga-bangga gitu. Itu batasannya seperti apa gitu. Baik, Pak Sukidi kalau sudah begitu bagi-bagi mari saya sapinya gitu kan. Jangan ente simpan sendiri aja gitu kan. Sian. Baik. Apa kata bermegah-megah? Nah, bermegah-megah itu perkara batin. Tidak bisa kita ukur dengan penampilan lahiriah. Ya. Pada prinsipnya bermegah-megah itu adalah seseorang menyengajakan dirinya untuk memperbanyak sesuatu daripada materi, rumah, kendaraan, pengikut, termasuk pengikut. Follower saya, di jamaah saya, dia berbangga dengan banyaknya, itu masuk bab adalah ulum takatsur, bermegah-megah, berbanyak-banyak untuk menunjukkan ketinggian dirinya. Nah itu perkara batin.
Jadi kita nggak bisa menilai bahwa kalau orang pakai mobil bagus, misalnya kemarin sebelum dia jadi wali kota, mobilnya misalnya apa? Nah, katakan kayak mobil saya deh, ya kan, Sigra. Begitu udah jadi wali kota, dia pakai apa? Lamborghini misalnya gitu kan, yang ini terbatas. Kita nggak bisa tentu, wah ini orang kayaknya udah berpengaruh, belum tentu. Nah itu perkara batin yang tahu cuma dia dengan Tuhannya. Tugas kita bukan untuk menilai hati orang. Jadi nanti Pak Rizal datang pakai mobil baru, ya kan? Kita nggak bisa nilai. Wah ini kayaknya mau pamernya, nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa nilai hati orang. Gitu Pak ya. Jadi jangan menilai hati orang itu apakah dia bermegah-megah atau tidak, karena batasannya bukan harta, tetapi niatnya. Ya, niatnya. Dan itu perkara yang gaib. Ya, walaupun nanti ada tanda-tanda lahiriah. Kalau di zaman jahiliyah itu ada seseorang datang nih, dia punya 10 budak, dia bawa, ya kan, Umayyah bin Khalaf. Nanti dia nawar-nawar, kata si pedagangnya, wah bos, ente kan orang kaya, orang dermawan, janganlah nawar-nawar, gitu kan? Ya sudah, karena dia malu digituin kan, nggak jadi nawar. Saya punya semasih burung, gitu. Nanti Abu Lahab lewat, dengar, tersaingi dia. Kalau ini satu kios di burung, kata Abu Lahab, yang 2 saya burung. Itu paling aduan itu. Maka tuh paling berbanyak. Untuk apa? Untuk mendapatkan pujian-pujian dari orang. Itu perkara batin. Dan ini bisa menyasar ke siapa saja, termasuk para ulama. Ya, kalau nggak hati-hati, main banyak-banyakan ilmu, ya kan? Itu saya kuasaan gitu. Hati-hati itu. Hati-hati. Jadi takasur adalah berbanyak-banyak, bermegah-megah untuk menunjukkan kemegahan dan ketinggiannya dibanding orang lain, dan itu perkara batin, kita nggak bisa nilai hati orang. Jadi jangan suudon sama saudara kita yang rumahnya bagus, ya kerjaannya, jangan suudon, ya kan, husnudon, husnudon saja. Saya kira itu ya, semoga ada manfaatnya. Aku Abdul Aziz, subhanallah.